Coba bayangin deh, gimana kalau masa depan sebuah daerah itu ternyata ada di dapurnya. Kedengarannya aneh ya, tapi ini beneran lagi direncanain di Pemalang. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya kabupaten ini mau menyulap makanan tradisional mereka jadi mesin ekonomi yang super kuat. Oke, yang kita lihat ini mungkin kelihatannya cuma sebungkus kopi biasa ya. Tapi buat Pemalang, kopi Gurilang ini tuh lebih dari itu. Ini bukan cuma minuman, tapi ini adalah simbol dari sebuah potensi raksasa. Ini tuh semacam cetak biru untuk masa depan ekonomi mereka, yang semuanya diracik dari kekayaan rasa lokal. Nah, pertanyaannya sekarang, emangnya harta karun kuliner apa aja sih yang ada di Pemalang? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, cita rasa otentiknya. Karena perlu kita tahu, di sana tuh makanan bukan cuma buat ngenyangin perut. Lebih dari itu, ini soal warisan budaya yang disajikan di tiap piringnya. Coba dibayangin, wanginya bumbu grombyang instan yang khas banget, atau gimana renyahnya camilan-camilan lokal pas kita gigit. Wah, keragaman kuliner Pemalang itu kaya banget loh. Dan kerennya, setiap produk yang mereka punya itu kayak nyimpen cerita sendiri. Cerita tentang tradisi, resep warisan, dan kekayaan alam di sekitar mereka. Nah, salah satu rahasia kenapa rasa masakan Pemalang bisa seunik itu adalah lokasinya. Coba lihat, Pemalang ini kan letaknya persis di jalur Pantura yang super sibuk. Jadinya, daerah ini tuh kayak jadi tempat campur aduknya berbagai budaya dan perdagangan. Posisi emas inilah yang selama ratusan tahun ngebuat cita rasa kuliner mereka jadi khas dan kaya banget. Dan kekayaan rasanya itu nggak cuma datang dari budaya, tapi juga dari alamnya. Serius Pemalang ini paket lengkap. Mereka punya dataran tinggi yang sejuk, kayak di Pulau Sari, tempatnya kopi-kopi terbaik tumbuh, sampai ke pesisir pantai yang hasil lautnya melimpah. Nah, bentang alam yang beragam inilah yang jadi sumber bahan baku yang luar biasa. Ini modal utama yang kuat banget buat industri kulinernya. Oke, tapi ini dia pertanyaan besarnya. Dengan semua harta karun yang kita bahas tadi, kenapa ya nama Pemalang kok kayaknya belum begitu bersinar di panggung kuliner nasional? Apa sih yang sebenarnya jadi penghalangnya? Nah, ini dia masalah utamanya. Di satu sisi, potensinya luar biasa. Ada warisan kuliner, bahan baku berlimpah, lokasi juga strategis. Tapi kenyataannya di lapangan beda. Ada tembok besar yang menghalangi. Brandingnya masih lemah, kualitas produk dan kemasannya sering nggak konsisten, plus akses ke pasarnya juga susah. Jadi ada gap yang besar banget nih antara potensi dan realitas. Dan ini bukan sekedar asumsi atau omongan kita aja loh. Pemerintah daerahnya sendiri ngakuin kok. Di dokumen resmi mereka tertulis jelas, potensi kuliner Pemalang memang belum digarap secara maksimal sebagai sektor ekonomi unggulan. Jadi mereka sadar betul kalau harta karun ini emang masih terpendam. Terus gimana dong caranya nutupin gap yang tadi? Nah, Pemalang ternyata nggak tinggal diem. Mereka udah siapin nih resep suksesnya. Sebuah rencana induk atau master plan yang super ambisius buat 3 tahun ke depan. Jadi apa sih sebenarnya master plan ini? Gampangnya gini, anggap aja ini bukan sekedar buku resep biasa. Ini tuh cetak biru buat membangun semacam kerajaan kuliner. Jadi tujuannya udah bukan lagi cuma bikin makanan enak, tapi membangun satu ekosistem industri yang solid, berkelanjutan, dan pastinya bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, resep ini punya 4 langkah kunci yang menurut saya cerdas banget. 1. Pilih produk-produk jagoan yang bakal jadi bintang utamanya. 2. Kualitasnya harus distandarisasi, jadi rasanya enak terus dan konsisten. 3. Bangun brand yang kuat biar nempel di kepala orang. Dan yang keempat, serbu pasar lewat digital dan gandeng pariwisata. Komplit! Fokus ke langkah pertama tadi tuh pinter banget loh. Jadi, daripada tenaganya habis buat ngurusin semua produk sekaligus, mereka bakal fokus ke 5 produk prioritas aja. Nah, 5 jagoan inilah yang bakal dipoles habis-habisan, di-push promosinya, biar jadi contoh sukses yang bisa jadi inspirasi buat produk-produk lainnya nanti. Jadi, kalau rencana ini jalan, masa depan kuliner Pemalang bakal kayak gimana ya? Yuk kita coba bayangin dampak nyatanya nanti. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh, peta jalannya udah jelas banget. Tahun 2026 itu buat bangun pondasi dan standarisasi. Lanjut di 2027, mereka gaspol di branding dan perluasan pasar. Dan puncaknya di tahun 2028, semua ini bakal disambungin sama wisata kuliner. Keren kan? Jadi orang datang nggak cuma makan, tapi dapat pengalaman lengkap. Tujuan akhirnya tuh jauh lebih besar dari sekedar makanan enak. Rencana ini diharapkan jadi mesin penggerak buat UMKM lokal. Jadi, cara modern buat ngejaga resep-resep warisan bisa jadi magnet buat narik wisatawan ke destinasi-destinasi baru, dan yang paling penting, semua ini buat naikin pendapatan daerah yang ujung-ujungnya buat kesejahteraan warganya juga.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini tuh pada akhirnya bukan lagi cuma soal makanan, tapi soal identitas. Pemalang lagi ngebangun sebuah jati diri yang baru. Jati diri di mana cita rasa itu jadi sebuah kebanggaan, jadi mesin ekonomi, dan sekaligus jadi duta besar yang ngenalin mereka ke panggung dunia. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita semua. Apa yang bakal terjadi kalau sebuah daerah akhirnya sadar kalau harta karun terbesarnya itu bukan pabrik raksasa atau tambang, tapi justru cita rasa yang lahir dari dapur-dapur warganya? Pemalang sedang memulai perjalanan buat menjawab pertanyaan itu.